Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Julkarnain, NPM 18631140. Di sini saya akan membuat video tutorial dalam pembuatan aplikasi ATM sederhana berbasis Java. Jadi yang pertama-tama dulu kita buat dulu file projectnya. Di sini saya sudah membuat file project UTS. Cara membuatnya, kalian klik file, kemudian new project, kemudian klik Java application, lalu next. Lalu di sini isikan projectnya dengan nama sesuai dengan kalian kehendaki. Lalu thread main classnya dikosongin saja, lalu klik finish. Setelah itu di sini saya membuat dua package. Yang pertama ada package object dan package driver. Kalau package object ini saya khususkan untuk meletakkan kelas yang di dalamnya terdapat metode-metode, atribut. Sedangkan package driver saya khususkan untuk meletakkan aplikasi interface-nya, kelas aplikasi interface-nya. Package sendiri fungsinya adalah sebagai tempat untuk meletakkan kelas-kelas. Pertama-tama kita buat dulu kelas utamanya. Cara membuat kelas utama, kita klik dulu package yang ingin dibuat kelasnya. Di sini saya akan membuat kelas di dalam package object. Klik dulu package objectnya, lalu klik kanan new Java class. Isikan namanya, nama kelasnya, lalu finish. Di sini saya sudah membuat kelas utamanya, yaitu bank class. Ini adalah coding-codingnya. Lalu di sini ada tipe data double. Tipe data double yaitu uang setor nasabah. Tipe data double ini adalah tipe data yang bentuknya adalah pecahan. Lalu di depan tipe data ini ada private. Private ini adalah sebuah proses encapsulation. Maksudnya di sini adalah hanya kelas ini yang bisa mengakses tipe data double pada uang setor nasabah. Kemudian di bawahnya juga seperti itu juga, tipe data double juga, private juga, nomor rekening nasabah, jumlah transfer, nomor rekening tujuan. Kemudian ini ada tipe data juga, private integer, jumlah penarikan uang. Lalu di bawah sini ada public integer, tabungan awal sama dengan 500.000. Jadi yang cuma tabungan awal lah yang sifatnya public. Jadi hanya tabungan awal ini aja yang nantinya bisa diakses oleh di luar kelas ini. Tapi ada solusinya agar kelas lain bisa mengaksesnya dengan cara membuat metode konstruktor. Cara membuat metode konstruktor yang ini, metode pertama untuk menyimpan uang dulu, menyimpan uang di ATM, yaitu ketik dulu bank class. Ini adalah kelas yang ingin dibuat metode konstruktornya, kemudian dalam kurung. Nah, lalu di sini nih adalah tipe datanya, tipe data apa aja yang masuk ke dalam metode untuk menyimpan uang, yaitu nomor rekening nasabah dan uang setor nasabah. Lalu di sini ada dis nomor rekening nasabah. Dis nomor rekening, maksudnya ada kata dis ini adalah menunjukkan kalau yang dimaksud itu adalah variabel nomor rekening nasabah. Sama dengan nomor rekening nasabah yang ini adalah nomor rekening yang ada di metode konstruktor. Variabel yang ada di metode konstruktor. Begitu pula selanjutnya, yaitu menarik uang. Buat lagi metode konstruktornya sama seperti tadi, dan tipe datanya disesuaikan dengan kebutuhan metode menarik uang, yaitu integer jumlah penarikan uang. Lalu ini tadi sama juga kayak seperti tadi, dipilih dulu variabelnya, lalu sama dengan nomor rekening nasabah ini tadi itu yang ada di metode konstruktor, dan seterusnya. Transfer uang juga begitu. Lalu di sini ada yang namanya getter. Getter ini adalah fungsinya untuk mengambil nilai. Jadi agar kelas lain itu bisa mengakses atau mengambil nilai atau data
maka digunakanlah getter, dibuatlah getter. Cara membuatnya dengan mengetik public, lalu sini adalah tipe datanya, lalu di sini ketikkan get, lalu di sini adalah nomor rekening nasabah. Ini adalah sebuah nama getternya. Lalu di sini adalah return nomor rekening nasabah. Maksudnya itu mengembalikan langsung ke variabel ini, variabel nomor rekening nasabah di atas ini. Begitu pula selanjutnya, yaitu get uang setor nasabah, get jumlah transfer, get nomor rekening tujuan, dan get jumlah penarikan uang. Kemudian kita akan membuat kelas lagi, yaitu kelas turunan. Kelas turunan disebut dengan inheritance. Inheritance itu adalah sebuah fungsi untuk menurunkan atribut metode pada kelas utama terhadap kelas yang diinginkannya. Lalu kelas yang mendapat turunan dari kelas utama bisa menggunakan metode dan atribut yang sama pada kelas utama. Oke, kita buat dulu kelasnya, kelas yang ingin diturunkan. Caranya sama seperti tadi, klik dulu package object, klik kanan, new, lalu Java class. Lalu di sini isikan nama kelasnya, lalu finish. Di sini saya sudah membuat kelas turunan dari bank kelas, yaitu aplikasi ATM. Ini adalah codingnya. Cara menjadikan aplikasi ATM sebagai kelas turunan dari bank kelas, kita tambahkan kata extend. Setelah itu kita lihat dulu di bank kelas atau kelas utama tadi strukturnya bagaimana. Nih, struktur metode konstruktornya seperti ini. Lalu yang kita ambil dari sini ini hanya tipe data yang ini, yang di dalam sini nih, tipe data pada bank kelas. Kita masukkan ke sini. Kita ketik dulu public aplikasi ATM. Kita akan membuat metode konstruktor yang sama juga seperti tadi. Nah, lalu yang ini tadi itu tipe data double nomor rekening nasabah, double uang setor nasabah. Ini adalah tipe data yang kita ambil dari kelas utama tadi. Lalu super ini adalah metode konstruktor yang terdapat pada aplikasi ATM yang di sini, kelas aplikasi ATM yang di sini. Lalu kita ketik lagi, sini adalah nomor rekening nasabah dan uang setor nasabah. Kemudian dan seterusnya seperti itu. Kita ikutin kelas utama tadi. Yang ininya saja kita ambil. Yang ininya juga kita ambil juga. Lalu kita ketikkan di sini public aplikasi ATM, kemudian sini sama juga diisi seperti tadi. Disesuaikan dengan kelas utama tadi. Lalu di bawah sini adalah hanya kita ambil nomor rekening nasabah yang di sini. Tanpa kita buat lagi tipe datanya, tidak usah dibuat. Kemudian di sini ada yang namanya override. Override ini adalah suatu fungsi untuk menimpa metode dan atribut yang terdapat pada kelas utama. Kemudian di sini yang akan ditimpa adalah metode getter pada bank kelas atau pada kelas utama. Coba kita lihat dulu di kelas utama getternya. Ini di sini ada getter nomor rekening nasabah, ada getter uang setor nasabah, ada getter jumlah transfer, ada getter nomor rekening tujuan, ada getter jumlah penarikan uang. Itu semua akan ditimpa pada kelas aplikasi ATM. Cara penulisannya sama aja, public double get nomor rekening nasabah. Hanya bedanya pada returnnya. Returnnya di sini ada tambahan super. Maksudnya itu nilainya akan dikembalikan, nilai yang nomor rekening nasabah ini akan diambil pada kelas aplikasi ATM ini, memiliki nilai tersendiri. Hanya yang diambil tadi yang ini saja, getter pada kelas utama. Begitu pula selanjutnya seperti itu tadi, sampai public integer get jumlah penarikan uang. Kemudian di sini ada beberapa rumus. Yang pertama adalah untuk menghitung tabungan. Caranya adalah kita ketik dulu public, kemudian double ini adalah tipe datanya, lalu di sini adalah nama
variabelnya menghitung tabungan. Kemudian sini kita buat dulu variabel saldo, yaitu variabel saldo adalah double yang sifatnya pecahan, sama dengan tabungan awal ditambah get uang setor nasabah. Ini diambil dari sini, kemudian return saldo, maka hasil yang tadi itu akan diambil dari nilai yang ini maksudnya. Kemudian selanjutnya membuat rumus lagi, yaitu rumus untuk menghitung saldo penarikan uang. Caranya sama seperti tadi, buat dulu variabelnya, variabel rumusnya. Variabel saldo penarikan bersifat integer, sama dengan tabungan awal dikurang get jumlah penarikan uang. Get jumlah penarikan uang itu yang diambil dari sini, dari overhead ini. Dan rumus terakhir yaitu rumus untuk menghitung transfer uang. Tipenya adalah double juga. Kemudian kita buat sama kayak seperti tadi, yaitu variabel rumusnya, yaitu saldo transfer mempunyai tipe data double, rumusnya tabungan awal dikurang get jumlah transfer, diambil dari sini operate-nya jumlah transfer, lalu return lagi, dikembalikan nilainya kepada hasil dari saldo transfer tadi. Kemudian kita akan membuat kelas interface-nya pada package driver. Caranya adalah kita klik dulu package driver, lalu klik kanan new Java class, isi nama kelasnya, lalu finish. Di sini saya sudah membuat interface-nya, yaitu aplikasi bank tester namanya. Kemudian ini ada import Java until scanner. Ini maksudnya adalah untuk mengaktifkan fungsi scanner. Ketika program dijalankan, pengguna dapat menginputkan inputan keyboard, maka scanner akan berjalan. Fungsi scanner akan berjalan. Kemudian ini ada import objek aplikasi ATM. Maksudnya scanner akan menjalankan aplikasi ATM yang berada di package object. Kemudian ini ada scanner. Scanner ini maksudnya adalah fungsi scanner tadi, membuat sebuah objek yang namanya in. Kemudian while ini adalah sebuah perulangan. Jika perulangan bernilai benar, maka perulangan akan terjadi. Yang akan diulang adalah ini: 1 simpan uang, 2 tarik uang, 3 transfer, 4 keluar. Jadi apabila pengguna memilih salah satu dari ini, maka perulangan akan terjadi. Tapi selain itu, maka perulangan tidak akan terjadi. Kemudian ini ada sistem outprint. Silahkan masukkan pilihan. Nah, maksudnya di sini ketika program dijalankan, maka akan tampil juga silahkan masukkan pilihan, yang artinya pengguna dapat memilih antara pilihan 1 sampai 4. Tapi sebelum itu, setiap ada perintah seperti ini, pasti selalu ada tempat penyimpanannya, yaitu variabel. Kita buat dulu variabelnya adalah variabel pilih. Kemudian di sini tipe datanya adalah integer, sama dengan in. In di sini adalah objek yang sudah kita buat tadi, yang di sini, yang scanner in tuh. Kemudian next in, maksudnya mengambil data dari integer yang ini tadi. Ketika kita mengetikkan satu misalnya, maka data tersebut akan disimpan, akan diambil. Kemudian di sini ada switch pilih. Nah, di sini adalah switch cache. Switch cache ini adalah tempat untuk kita membuat program pilihan. Misalnya switch pilih. Switch pilih ini adalah mengambil dari pilihan yang kita buat tadi, variabel pilih yang tadi. Kemudian ini ada case 1. Case 1 ini artinya adalah pilihan pertama. Lalu kita buat sini coding-codingnya, yaitu sistem out print simpan uang. Yang pertama tadi kan simpan uang. Jadi di sini kita buat simpan uang. Kemudian ini silahkan masukkan nomor rekening Anda. Kita buat variabelnya juga nomor rekening. Kemudian sini variabelnya tipe datanya adalah double, sama dengan in, sama seperti tadi. In ini adalah objeknya. Kemudian next double ini mengambil dari nilai variabel yang ini, data dari variabel ini maksudnya. Kemudian silahkan masukkan besar uang yang akan disimpan.
Lalu buat juga lagi variabelnya setoran, tipe datanya, kemudian sama seperti tadi index double. Kemudian di sini, nah di sini kita akan membuat objek. Ini adalah aplikasi ATM ini, aplikasi ATM ini adalah kelasnya, lalu ini adalah objeknya aplikasi ATM. Kemudian new aplikasi ATM. Di sini nomor rekening dan setoran. Kemudian di sini sistem out print line, masukkan nomor rekening Anda plus nomor rekening. Ini akan mengambil data dari nomor rekening ini tadi itu yang sudah kita buat. Kemudian di bawahnya ada juga masukkan jumlah uang disimpan plus setoran. Setoran ini adalah mengambil dari sini, dari variabel setoran tadi. Data yang disimpan di variabel setoran. Di sini kemudian saldo Anda adalah, nah di sini adalah hasil akhirnya. Hasil akhir dari atau rumusnya, yaitu aplikasi ATM menghitung tabungan. Nah, di sini ini adalah mengambil dari rumus menghitung tabungan pada kelas aplikasi ATM. Kita lihat dulu aplikasi ATM. Ini menghitung tabungan rumusnya. Nah, rumus di sini akan jalan pada interface ini. Kemudian ada juga di sini case 2. Case 2 itu kita buat sini tarik uang, sistem out print line, masukkan nomor rekening sama. Nah, di sini sama juga, sama seperti tadi, buat variabelnya, masukkan uang yang ditarik, kemudian buat lagi variabelnya, lalu masukkan nomor rekening, jumlah penarikan, yang uang ditarik ini adalah variabel yang di sini tadi diambil. Sini sama juga kita buat objeknya. Lalu yang membedakan hanya ini rumusnya, yaitu aplikasi ATMB menghitung saldo penarikan uang. Diambil dari sini juga nih, dari kelas aplikasi ATM, yaitu menghitung saldo penarikan uang. Kemudian pilihan ketiga yaitu transfer. Nah, transfer ini sama seperti tadi juga, masukkan nomor rekening, buat variabelnya, masukkan jumlah uang yang ingin ditransfer, masukkan buat variabel, yaitu masukkan nomor rekening tujuan, buat variabel lagi, lalu masukkan rekening lagi, masukkan jumlah transfer, masukkan rekening tujuan, lalu buat lagi objeknya. Objeknya harus berbeda antara pilihan 1 sampai pilihan ketiga. Kemudian di sini terakhir ada saldo. Nah, lalu ditambah. Ini maksudnya tambah ini adalah untuk mengambil data dari menghitung transfer uang. Kita lihat dulu di aplikasi ATM. Ini menghitung transfer uang. Diambil jadinya rumusnya dari sini. Kemudian case keempat hanya ini aja tulisannya, karena case 4 itu adalah keluar. Jadi ketika memilih case 4 atau pilihan keempat, maka akan keluar tulisan terima kasih telah atas kunjungan Anda. Kita coba jalankan programnya. Nah, ini kan jalan di sini. Kemudian kita coba simpan uang. Kita klik 1, kita pilih 1. Nah, masukkan nomor rekening Anda. Masukkan di sini. Semisal Anda itu masukkan besar uang yang akan disimpan. Misalnya besar uang yang akan disimpan 200.000. Maka saldo awal yang tadinya 500.000 jadi 700.000. Saldo awal tadi kan di sini, kita lihat dulu di bank kelas. Nih, tabungan awal kan 500.000. Setelah kita masukkan, kita tambah 200.000 jadi 700.000. Semisal lagi kita ingin mentransfer uang, kita pilih 3. Lalu masukkan nomor rekening kita. Setelah itu masukkan jumlah uang yang ditransfer, misal 400.000. Lalu nomor rekening tujuannya, maka saldo kita tinggal 100.000. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.